Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Perkenalkan, nama saya Nyanjang Supandi, asal madrasah dari MI Nurul Islam Kabupaten Garut. Saya peserta BIMTEK tindak lanjut asesmen kompetensi madrasah Indonesia kelas 138. Saya akan mencoba melakukan percobaan sederhana tentang cahaya dan alat optik dengan kemahiran tingkat cakap. Tujuan dari percobaan ini agar peserta didik memahami sifat-sifat cahaya dengan baik. Percobaan 1, langkah dan prosedur. Percobaan 1, cahaya merambat lurus. Pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan: pertama, 3 buah kardus berukuran persegi, ya, 3 buah kardus berukuran persegi yang sudah dilubangi. Kemudian 1 kardus sebagai background tanpa lubang. Terus penjepit 6 dan kardus kecil sebagai penyangga. Langkah-langkah dalam percobaan: pasang penyangga atau penjepit pada keempat kardus. Jajarkan keempat kardus tersebut. Nah, sudah terjajar, kemudian nyalakan lilin. Ya, lilin sudah dinyalakan. Lihat apa yang terjadi. Terlihat cahaya lilin merambat lurus melalui celah. Jadi kesimpulan, setelah melakukan praktek percobaan, telah dibuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Ketika cahaya melewati lubang atau celah, maka cahaya akan menembus kardus background. Ya, ini. Jika cahaya tidak melewati lubang atau celah, maka cahaya tidak dapat diteruskan. Kemudian kita lanjut ke percobaan kedua, bahwa cahaya mengalami pembiasan. Kemudian alat dan bahan yang harus dipersiapkan: pertama, pensil, kemudian gelas, siwur yang berisi air secukupnya. Langkah-langkah percobaan: tuangkan air ke dalam gelas. Kemudian masukkan pensil ke dalam gelas. Dan lihat apa yang terjadi. Terlihat pensil patah atau tidak lurus. Hal ini terjadi karena cahaya merambat melalui 2 zat yang kerapatannya berbeda, sehingga cahaya tersebut akan dibelokkan.
Kemudian kita lanjut ke percobaan ketiga. Sifat cahaya dapat dipantulkan alat dan bahan yang dipersiapkan. Pertama ada senter, kemudian ada cermin, kemudian ada kardus sebagai background. Nyalakan senter ke arah cermin datar. Lihatlah apa yang terjadi. Cahaya yang diarahkan ke cermin dapat dipantulkan ke kardus background tadi. Setelah melakukan percobaan ketiga, dapat disimpulkan telah dibuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Hal ini terjadi karena cahaya mengenai bidang yang permukaannya rata, mengkilap dan licin. Merupakan benda yang memantulkan cahaya paling sempurna. Dan keempat yang terakhir, sifat cahaya menembus benda bening. Kemudian alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Pertama gelas bening, yang kedua senter, kemudian yang ketiga kardus sebagai background, kemudian nanti air. Langkah yang akan dilakukan: pertama, tuangkan air ke gelas bening secukupnya. Kemudian nyalakan senter ke gelas yang berisi air dan perhatikan apa yang terjadi. Cahaya senter terlihat di kardus background. Ya, nih. Ini cahaya. Nah, ini air di dalam gelas bening. Kesimpulan dari percobaan yang keempat, setelah melakukan tadi percobaan, telah dibuktikan bahwa sifat cahaya dapat menembus benda bening. Hal ini karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Cahaya mengenai benda gelap, maka cahaya tidak dapat diteruskan. Terima kasih.